wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Bung Wisnu di lapangan Bintang Sport Center Barombong, Makassar, dalam turnamen KKFM Cup 2 tahun 2025. Di match pertama di partai 16 besar, APL FC berhadapan dengan Merapi FC. Dan regulasi yang dimainkan oleh panitia dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan yaitu hanya 1 kali 10 menit di partai atau di babak 16 besar pada sore hari ini di lapangan Bintang Sport Center Makassar. Dan silakan nanti fotonya ada juga. ini dia para pemain dari APL FC sudah bersiap-siap melakukan foto terlebih dahulu. Dan inilah dia tim dari Merapi FC, memakai kostum berwarna putih-putih, kombinasi hitam atau putih. Tahan. Itulah dia tim dari APL FC, bisa. Dan wasit yang memimpin babak 16 besar pada sore hari ini. Setelah pertandingan ini kita masuk ke pertandingan kedua. Untuk lapangan 1 segera bersiap. Ensaifal akan berhadapan dengan Kimia Farma Apotek. Sedangkan di lapangan 2 ada Binaya yang akan berhadapan dengan pendatang baru LKPILS. Yuk. Mana siapa yang helm ini? Kalian siapa helm tadi? Teman-teman, besi lapangan untuk minuman masuk. Sekali lagi, pertandingan 16 besar ini menggunakan sistem judul dalam waktu 1 kali 10 menit. Poin toss sudah dilakukan. Wasit yang memimpin antara APL FC berhadapan dengan Merapi FC di lapangan 2 Bintang Sport Center. Dan kick off sudah dimulai.
Tendangan spekulasi dari tengah lapangan, namun masih jauh di atas Mister Gawang dari APL FC. Kali ini APL FC main di area pertahanan sendiri. Nomor punggung 77 gagalkan kembali. Ada Juan, lemparan ke dalam, kembali gagalkan. Kembali 1-2 yang sangat baik saudara-saudara, namun kembali digagalkan. Ada Aksa ke tengah, dia kepada Juan, ke depan. Oh, ada Bams di sana. Bams shooting dilakukan kapten tim, namun masih jauh. Oh, lemparan ke dalam nampaknya, berarti sangat jauh. Tendangan dari Bams tidak on target. Kembali direbut. Ada nomor punggung 16 di sana. Oh, dijatuhkan dan foul. Nomor punggung 5 dari APL FC dilanggar dia. Tendangan bebas didapatkan tim dari APL FC. Sudah dilakukan. Oh, hampir saja saudara-saudara. Hampir saja. Masih tipis. Harus diulang nampaknya tendangan gawang. Harus di kotak kecil. Sudah dilakukan. Kembali ada Bams. Oh, direbut. Dorongan di sana. Sektor kanan dia maksudnya kepada nomor punggung 11, namun terlalu melebar. Lemparan ke dalam untuk Merapi FC. Sudah dilakukan. Oh, berbahaya saudara-saudara. Tendangan bebas untuk Merapi FC. Bersiap-siap. Sudah lakukan. Oh, lagi-lagi tidak on target. Tendangan bebas dari tim Merapi FC. Tendangan sudah dilakukan. Langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya tadi. Ditabrak dia. Namun wasit tidak melihat. Itu adalah suatu pelanggaran. Kali ini Aksa ke tengah dia. Cukup baik. Terjatuh. Kembali direbut. Ada Aksa lagi. Juan. Oh, berduel. Oh, dijatuhkan. Dan jelas foul. Kembali dengan pemain yang sama mengambil eksekusi tendangan bebas dari Merapi. Oh, ada teguran keras dari wasit. Tendangan bebas didapatkan. Merapi sudah bersiap-siap dia. Sudah dilakukan. Mendatar saja tadi. Oh, dijatuhkan dia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja saudara-saudara. Media penjaga gawang seperti Markus Harrison. Heading bola Aksa. Sektor kiri. Kembali direbut nomor punggung 21. Lepas kontrol dia. Kali ini. Oh, bukan suatu pelanggaran saudara-saudara. Ke depan langsung. Ada nomor punggung 11 di sana nampaknya. Kembali back pass lakukan. Oh, lepas kontrol kembali. Ada masih dapat antisipasi para pemain dari APL. Langsung jauh ke depan. Handsball. Naik tangan dari Juan. Pemain bernomor punggung 16.
dari Merapi FC. Kembali tendangan bebas dapatkan APL FC. Sudah lakukan, sayang sekali tidak memaksimalkan tendangan bebas yang didapat. Kali ini Fahmi ke depan kepada Aksa, lagi-lagi di blocking. Penjagaan yang ketat dilakukan, belum keluar lapangan. Duel di Aksa. Lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Oh, lepas kontrol Aksa. Nampaknya belum panas otot-otot dari Aksa. Kali ini nomor punggung 77 direbut kembali. Ada Aksa lagi di sana. Pada Juan pada Bams. Bams crossing. Oh, kontrol dada yang tidak sempurna tadi. Oh, ada pemain yang terjatuh dan ditarik keluar. Kembali tendangan gawang sudah dilakukan. Ada nomor punggung 5 di sana, saudara-saudara. Sangat berani dia. Hampir saja melakukan blunder. Kembali mendapatkan tendangan gawang. Oh, harus diulang nampaknya. Terlalu terburu-buru para pemain dikarenakan waktu yang diberikan hanya 1 kali 10 menit. Dan di match kali ini tersisa 3 menit waktu normal. Kali ini Fahmi tengah dia kepada Juan. Masih Juan. Oh, digagalkan lagi. Kembali berduel. Langsung ke depan. Sudah melewati garis lapangan dan melewati area lapangan, saudara-saudara. Tembus bolanya. Lemparan ke dalam untuk APL Jared. Oh, kembali direbut, saudara-saudara, berbahaya. 3 lawan 1, namun digagalkan kembali, saudara-saudara. Ada nomor punggung 7 Aksa di sana. Ke sektor kanan kepada Juan. Juan! Lagi-lagi. Juan belum mampu bobol gawang dari APL FC. Oh, datar saja. 1-2 maksudnya. Empo. Oh, tidak seimbang tadi body ball dari Empo. Kembali Empo ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 di sana. Oh, lagi-lagi. Tabe. Berbahaya, saudara-saudara. Lengket lagi tangkapan penjaga gawang. Oh, sangat keras, saudara-saudara. Foul yang dilakukan nomor punggung 5. Kartu kuning didapatkan. Langsung jauh ke jantung pertahanan, berbahaya, saudara-saudara. Sudah dapat digagalkan. Kembali berduel di tengah lapangan. Ada Juan di sana. Sektor kiri. Oh, terjatuh dia. Kembali nomor 17 sana. Berbahaya melewat satu pemain. Aksa ke sektor kanan. Oh, pemainnya baru masuk nampaknya sana. Ada Aksa lagi. Bukan suatu pelanggaran, saudara-saudara. Langsung jauh ke depan. Nadia Raya. Oh, direbut dengan baik nomor 77 dari APL. APL berbahaya, saudara-saudara. Hampir saja dilewati Fahmi tadi. Kembali Juan ke sektor kanan. Oh, bukan suatu pelanggaran, saudara-saudara. Kembali play on dilakukan. Aksa masih Aksa ke depan, dia berbahaya. Oh, kontrol yang tidak sempurna, namun masih dapat antisipasi. Oh, lagi dilakukan. Pemain bernomor punggung 21 dari APL
melanggar nomor punggung 17 dari Merapi FC. Dan sudah memasuki menit ke-10. Akankah mampu dimaksimalkan lewat tendangan bebas tim dari Merapi FC? Lagi-lagi Algojo yang sama. Sudah 3 tendangan bebas yang diambil alih dengan pemain yang sama. Sudah dilakukan membentur pagar dan berakhir sudah saudara-saudara. Harus dilanjutkan lewat babak adu penalti nampaknya. Kayaknya. Hanya 1 kali 10 menit. Mana? Sini. Oh iya. Tidak, saya di sini ya. Situ bagus kan deh. Kita ya. Ade, tenang Ade. Dan sudah bersiap-siap Algojo pertama dari Merapi FC yaitu Juan. Oh! Luar biasa Marcus Horizon atau Ade mampu menggagalkan tendangan penalti dari Juan dengan telak tadi ditepis. Oh, sayang sekali, sangat santai juga. Dan kali ini ada Jared. Tendangan penalti pertama. Oh, luar biasa. Tendangan penalti dari Jared mampu menipu. Berubah skor menjadi 1-0. Satu lagi Ade. Kali ini ada Aldi. Oh, gol dengan sudut yang sama tadi namun Ya, diam, sedikit terlambat tadi menjaga gawang. tenang. Satu sama. Nah, dia penendang kedua. Oh, keras masuk saudara-saudara, luar biasa. Ya Ade. Terakhir Ade, terakhir. Semangat Ade. Tahan Ade. Dan dia penendang terakhir. Ada Aksa dari Merapi. Dan sudah bersiap-siap mengambil jarak cukup jauh. Aksa. Oh, tenang saja Aksa. Cap. Dan ini dia Algojo terakhir dari Merapi atau APL maksud saya. APL FC. Ridwan nomor punggung 77 akankah mampu catatkan namanya dan loloskan tim dari APL FC ke babak selanjutnya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, drama adu penalti terjadi di babak 16 besar antara APL FC berhadapan dengan Merapi FC. Luar biasa, penjaga gawang dari Merapi FC mampu menggagalkan penendang terakhir dan akan dilanjutkan coin toss.
Coin toss yang dilakukan yaitu memilih penendang atau menjadi penjaga gawang. Oh, nampaknya yang menjadi penendang yaitu tim dari APL FC. 85% masuk dan 15%-nya gagal. Akankah mampu pemain bernomor punggung 8 dari APL FC membawa timnya melaju ke babak 8 besar? Bersiap-siap dia di sana. Oh! Apa yang terjadi saudara-saudara? Di luar dugaan, penendang dari APL FC mengenai tiang gawang, dan selamat untuk Merapi FC yang berhasil meloloskan timnya babak 8 besar. Selamat buat Merapi FC. Dalhin namin tonta. Dan di match selanjutnya pertemukan Binaya FC berhadapan dengan LKPI Alkes. Ini dia para pemain dari Binaya Jaya, pakai kostum berwarna merah, maron, putih, kombinasi coklat sangat berwarna. Para dari sudut kanan layar kaca Anda, ini dia para pemain dari LKPI Alkes. Dan inilah dia kedua. Oh, nampaknya harus baris lagi.
Dan sudah ditiup sempritan di match kedua babak 16 besar. Dapatkan tendangan sudut. Dan sudah bersiap-siap main. Oh, ada mutiara hitam nampaknya. Berbahaya saudara-saudara. Oh. Berbahaya. Syuting para pemain dari Binaya Jaya dihuni para pemain dari Mutiara Hitam. Oh, nampaknya foul didapatkan LKPI Alkes. Ada nomor punggung 21 sudah bersiap-siap di sana mengambil tendangan bebas dengan jarak yang lumayan jauh. Dia nomor punggung 21 sudah lakukan, hampir saja saudara-saudara. Kembali langsung jauh ke depan. Rebut saja, apa yang terjadi? Masih aman-aman saja, di heading kembali. Oh, ada 3 orang di sana. Ada nomor punggung 77. Shooting dilakukan, tendangan shooting yang masih tipis di atas Mister Gawang dari Binaya Jaya. Kembali ada nomor punggung 7. Kembali nomor punggung 7 seperti Kakak Boci. Oh, luar biasa, sangat tenang. Ke sektor kiri kembali berbahaya. Kembali nomor punggung 7 dari Binaya. Ke sektor kiri ada Tibo di sana. Crossing dilakukan. Digagalkan kembali. Oh, salah passing lakukan, shooting di tepi saja saudara-saudara, belum keluar lapangan. Kembali buang jauh ke depan, kembali gagalkan. Oh, berbahaya, bukan suatu pelanggaran. Lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk LKPI Alkes. Sudah dilakukan. Oh, berbahaya saudara-saudara. Muncul dari belakang tadi. Lengket tangkapan penjaga gawang. Kembali buang jauh ke depan. Ada di sana. Oh, sangat jauh. Lemparan ke dalam dilakukan. Inilah dia kakak Gerald Pangkali. Direbut kembali. Tidak mau mengambil resiko para pemain bertahan dari LKPI. Kali nomor punggung 77. Bukan suatu pelanggaran saudara-saudara. Kembali Tibo ke sektor kanan. 1-2 maksudnya berbahaya. Oh, ada nomor 9. Gol! Luar biasa, Kakak Boci nomor 9 mampu bobol gawang dari LKPI, merubah skor menjadi 1-0. Luar biasa, melewati satu pemain di sisi kiri dari LKPI Alkes dan langsung melesakkan shooting mendatar, merubah skor menjadi 1-0. Keunggulan sementara Binaya Jaya. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Oh, berbahaya saudara-saudara. Itulah dia sportivitas dan kartu kuning didapatkan mengenai muka atau wajah nomor punggung 88 dari LKPI Alkes. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk LKPI. Tendangan gawang dapatkan LKPI Alkes. Langsung jauh ke depan. Kembali. Oh, hampir saja digagalkan. Ada nomor punggung 25 di sana. Langsung ke jantung pertahanan. Oh, lepas tadi berbahaya dan gol! Oh, gol nampaknya.
Luar biasa. Gol. Cetak nomor punggung 13 dari LKPI Alkes. Menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini sudah bersiap-siap kakak Tibo. Oh, mengenai Mr. Gaung, saudara-saudara. Pelan namun terarah, saudara-saudara. Lempar ke dalam. Sudah dilakukan. Heading bola. Kembali. DJ Comboy. Oh, kali ini nomor punggung 7. Terlalu lama tadi mengolah bola, kembali direbut nomor punggung 25 dari LKPI Alkes. Ke tengah, lepas kontrol lagi, saudara-saudara. Depan ke dalam sudah dilakukan. Ke tengah lagi dia. Seperti langsung ke depan maksudnya. Kembali digagalkan lagi. Lagi-lagi lempar ke dalam untuk Binaya Jaya. Kali ini nomor 7. Oh, berbahaya, saudara-saudara. Ada pemain dari Binaya. Kali nomor 7 kembali melewati satu pemain, dua pemain, saudara-saudara, berbahaya. Apa yang terjadi? Dijatuhkan dia. Pelanggaran keras didapatkan dan jelas dapatkan kartu kuning dari wasit. Hadiah kartu luar biasa. Nomor punggung 7 mengingatkan saya dengan pemain atau striker Persipura, yaitu Kakak Boci atau Boas Salosa. Terjatuh sana Dekker. Dan sudah bersiap-siap ada kakak nomor punggung 2 dengan jarak yang cukup ideal. Sudah dilakukan. Oh, efek jahe tadi. Tendangan efek jahe dilakukan. Namun lengket tangkapan penjaga gawang. Kembali nomor punggung 9. Pendek saya ke tengah kepada menyebutnya dia Kakak Boci, namun direbut kembali, saudara-saudara, berbahaya. Oh, handsball. Nomor punggung 77. Kembali tendangan bebas didapatkan Binaya FC. Oh, berbahaya, saudara-saudara, ke mulut depan gawang dari LKPI. Ada yang terjatuh di sana. Oh, terbentur kepala nomor punggung 21. Dan kembali dimainkan. Tendangan sudut didapatkan Binaya Jaya.
FC. Bersiap-siap. Oke, kembali dimainkan. Menit-menit akhir. Sudah bersiap-siap, pelan saja saudara-saudara di tepis. Oh, hampir saja. Rebound yang dilakukan penjaga gawang dari LKPI Alkes, hampir saja. Buahkan gol untuk Binaya Jaya. Menghasilkan tendangan gawang saja. Langsung jauh ke depan. Kembali gagal. Menghasilkan tendangan gawang saja. Langsung jauh ke depan saudara-saudara. Heading kembali nomor punggung 25. Parang ke dalam kembali. Dapatkan Binaya Jaya. Oh, nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk LKPI Alkes. Tendangan gawang langsung jauh ke depan. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Tidak ada permainan. Menit akhir. Dan berakhir sudah saudara-saudara. Kembali dilanjutkan lewat babak adu penalti. Dan inilah dia algojo pertama, nomor punggung 77 dari LKPI Alkes. Skor di waktu normal tadi 1-1 dan harus dilanjutkan lewat babak adu penalti antara Binaya Jaya berhadapan dengan LKPI Alkes. Dan sudah bersiap-siap algojo pertama dari LKPI Alkes, nomor punggung 77. Oh, pelan, namun gol. 1-0 untuk 2-1 nampaknya. Dan penendang pertama dari Binaya Jaya,
nomor punggung 10. Sudah bersiap-siap. Oh, luar biasa tipuan yang dilakukan. 2-2. DLU Bola TV. Bukan, DLU Bola TV. Dan sudah bersiap-siap nomor punggung 21. Oh, lagi-lagi pelan tapi pasti. Nadia Kakak Boci nomor punggung 7 dari Binaya Jaya. Sudah bersiap-siap. Oh, pelan namun gol. Dan ini Algojo terakhir dari LKPI Alkes nomor punggung 25. Jika ini masuk, harus dilanjutkan penendang berikutnya dari Binaya Jaya. Dan sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Oh, telak gol nomor punggung 25, 4-3. Kedudukan sementara. Dan inilah dia penendang terakhir. DLU. Sudah bersiap-siap nomor 9. Gol. Luar biasa juga. Tendangan dari Kakak Boas. Oke, harus berjalan. Melakukan coin toss, memilih penendang dan penjaga gawang. Dan yang menjadi penendang yaitu nomor punggung 2 dari Binaya Jaya. Selamat untuk Binaya Jaya berhasil lolos ke babak 8 besar. Ada Pak Budi. Mirina. Kaliway kalau nggak juara kan harus ada mi kapten ya. Injay mi. Ay, apa nama timnya ini? PT GSM. Hah? GSM di. Pausu. Hah? Berapa match kita sini? Baru 2. Baru 2 kita ini? Iya. Semua lapangan 1, lapangan 2. Oh, terus. Masih harus kenal satu babak juga. Itu lagi. Siapa cetai?
GSM. Lawan apa ini? Udah ada jadwal bela. Nggak kasih kan jadwal. KFTP. Misalnya sih. Ya. KFTD. Oke. KFTD. Dan inilah dia para pemain dari GSM FC. Ada pemain yang tidak asing lagi yaitu Cap Budi, kapten dari PES Taeng. Bermain untuk GSM FC. Pada sore hari ini di babak 16 besar akan melawan berhadapan dengan KFTD FC yang memakai kostum berwarna hitam kombinasi kuning. Dan sudah tidak ada lagi matahari kanda. Sudah aman untuk kameramen. Tidak ada yang memainkan ISO lagi. Bim, baik nomor 1 Bim. Baik. Bisa. Sangat tinggi. Dan ini dia kedua tim. Lakukan sportivitas. Junjung tinggi sportivitas. Pos-posan antar kedua tim dan wasit yang memimpin. Dan kedua kapten tim, nampaknya Bapak Aras. Dan sudah bersiap-siap tim KFTD yang mengambil kick off melawan GSM. Dan sumpritan sudah ditiup. Dan kali ini nomor 10 Budi bersiap-siap. Gol! Luar biasa. Budi mampu menjebol gawang dari KFTD. Merubah skor menjadi 1-0. Luar biasa. Supporter yang hadir langsung mendukung di pinggir lapangan para supporter dari GSM. Kembali Aras. Di blocking saja. Dan nomor 17 kembali langsung buang jauh ke depan. Sedikit panik para pemain dari KFTD FC. Hanya membutuhkan 20 detik dapatkan penalti. GSM FC luar biasa. Depan ke dalam sudah dilakukan. Throw in yang salah, harus diganti. Kembali umpan ke dalam untuk KFTD. Kembali rebut. Ada Budi di sana. Mengalongi satu pemain tadi. Luar biasa Budi. Foul nampaknya. Budi sudah lakukan, berbahaya. Kali ini Aras. Masih Aras. Menaik kaki dari Aras.
Kembali Budi. Duel kedua. Tengah lapangan. Oh, berbahaya. Aras lagi di sana, berbahaya Aras. Masih Aras ke sektor kiri. Kembali ke depan. Oh, lantai pasti. Berbahaya. Masih ada pemain dari GSM di sana. Umpan ke dalam sudah dilakukan. Nomor punggung 29. Ke tengah dia. Berbahaya. Shooting spekulasi dilakukan. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk KFTD. Langsung jauh ke depan. Kembali berduel. Nomor punggung 31 di sana saudara-saudara. Oh, sudah melewati garis lapangan, lempar ke dalam. Lagi-lagi salah. Dalam sudah dilakukan. Ke tengah dia maksudnya kepada Budi. Masih Budi. Budi ke depan. Oh, luar biasa. Sudah melewati garis lapangan. Depan ke dalam untuk GSM. Kali ini nomor punggung 17 ke sektor kanan lapangan. Oh, umpan cuek. Menipu kawan dan menipu lawan. Kali ini Budi. Budi ke depan maksudnya pada Aras. Tidak mengenai bola. Aras. Kandaku. Baji nasin dalit tak. Langsung jauh ke depan saudara-saudara. Di heading kembali. Nomor punggung 10 sana Budi. Namun sudah melewati garis lapangan. Depan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Aras. Langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya. Miskomunikasi dilakukan. Namun umpan yang sedikit mengagetkan temannya sendiri. Langsung jauh ke depan kembali di heading. Lemparin ke dalam untuk KFTD. Oh, sangat jauh nampaknya, namun lengket tangkapan penjaga gawang. Langsung jauh ke depan, kontrol bola. Ada nomor punggung 17 sana dari GSM. Sliding bersih juga dilakukan nomor punggung 29. Dengan postur yang sangat jangkung, sangat tinggi. Kali ini nomor punggung 29. Shooting spekulasi luar biasa. Menghasilkan tendangan sudut. Tendangan sudut. Budi sudah lakukan. Hampir saja. Masih tipis di samping tiang gawang dari KFTD FC. Sudah dilakukan. Kembali digagalkan. Oh, ada nomor punggung 16 di sana. Oh, tidak mengenai bola saudara-saudara. Berbahaya. Budi lagi-lagi menyia-nyiakan peluang emas didapatkan. Oh, tidak tertangkap oleh kamera tadi. Kartu kuning untuk kedua pemain. Oh, nampaknya pemain asal Jawa nampaknya. Kembali, belum ada ancaman berarti bagi gawang GSM FC. Di babak 16 besar luar biasa. Oh, nomor punggung 29 kembali ke sektor kanan. Berbahaya.
cukup baik tadi saudara-saudara. Kembali tendangan gawang dilakukan. Serangan balik dengan cepat dari KFTD. Oh, dijatuhkan dia. Play on. Kembali direbut saudara-saudara, berbahaya. Lagi-lagi di blocking. Tersisa 2 menit waktu normal. Akankah GSM mampu mempertahankan skor di babak 16 besar kali ini melawan KFTD? Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kembali digagalkan nomor punggung 24 dari KFTD. Kemandian Bosowa. Kembali lempar ke dalam, didapatkan GSM. Oh, sudah dilakukan, nampaknya berbahaya. Ingin melakukan salto tadi. Sedikit first time. Kembali digagalkan, awas kameramen. Nadia Sapri. Langsung jauh ke depan. Berduel dia. Nadia Budi. Ke tengah lagi pada Budi. Oh! Dilanggar Budi. Siap-siap, ada nomor punggung 29 di sana. Ngambil eksekusi tendangan bebas. Akankah mampu membobol gawang dari KFTD? Dan sudah dilakukan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lengket lagi tangkapan penjaga gawang. Dan berakhir sudah. Siap-siap. Makasih. Tidak ada di sini. Oh. Terakhir sudah di match kali ini. Tendangan GSM. Maros. Oh, Satria. Hah? Oh, iya. Kebayoran FC sama MPI FC. MPI sama ANS. ANS sama MPI. Next match di partai 16 besar lapangan 2 di match terakhir mempertemukan
AMS FC berhadapan dengan MPI FC. Dan inilah dia kedua kapten tim. Ya. Dan sudah bersiap-siap tim dari MPI. Ketik Miki, DLU Bola TV. Ya. Oke, kembali ke lapangan pertandingan, saudara-saudara. Oh, sangat jauh. Bola. Pameldi. Ganggu di depan. Ganggu aja depan. Bola. Bang. Ganggu deh. Lampu. Bola, mana bola? Awas. Lampu. Kembali mainkan, ini dia per MPI. Oh, ke sektor kanan. Ada scrimmage depan gawang tadi, namun masih dapat diantisipasi oleh penjaga gawang dari AMS. Ada tarikan tadi. Tendangan bebas dari tengah lapangan, dan sudah bersiap-siap pemain dari MPI. Dijatuhkan dia. Sudah dilakukan.
Kembali ke tengah lapangan, digagalkan kembali saudara-saudara. Namun masih ada nomor punggung 55 di sana. Pemain dari MP direbut kembali. Oh, cukup bertanggung jawab pemain yang satu ini, langsung ke depan dia. Namun menghasilkan surut, tendangan surut. Sudah dilakukan, mendatar saja saudara-saudara. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk AMS. Oh, direbut kembali. Sangat cepat tempo yang dimainkan kedua tim di match terakhir di babak 16 besar sore hari ini antara AMS FC berhadapan dengan MPI FC. Lapangan 2 Bintang Sport Center Barombong. Berbahaya. Salah passing dilakukan, belum melewati garis lapangan. Kembali ke depan. Oh, terbanting dia. Kali ini nomor punggung 21. Sektor kanan. 1-2 maksudnya. Sudah terang lapangan, sudah nyala lampunya. Kembali rebut. Kali ini pertahanan dari MPI gagal, dia mengirimkan umpan. Nomor punggung 8 di sana. Pendek saja. Nomor punggung 10 AMS membangun serangan, kembali rebut ke tengah, kembali kepada nomor punggung 11 jauh ke sektor kanan, heading bola kembali kepada nomor punggung 23 dari MPI. Sektor tengah lapangan Alex, oh mengelola satu pemain. Alex sektor kanan, oh luar biasa saudara-saudara, berbahaya mengenai tiang gawang. Oh, harus dihentikan sejenak. Azan maghrib berkumandang.
Oke, kembali dimainkan antara MSFC berhadapan dengan MPFC. Sudah masuk di menit ke 6. Tendangan gawang. Oh, pendek saja. Sisi kiri lapangan. Oh, berbahaya. Apa yang terjadi? Hampir saja. Nomor punggung 12 dari MPFC membobol gawang dari AMS. Langsung jauh ke depan. Kali ini nomor punggung 21 sisi kiri sangat gesit. Kembali berduel. Tenang, Wali tenang. Dari Alex. Umpan ke dalam untuk MPFC. Sudah dilakukan. Tengah lapangan. Berbahaya. Nomor punggung 7. Langsung jauh ke depan. Kembali. MPI sisi kiri. Oh, melewat satu pemain. Berbahaya. Digagalkan kembali oleh pertahanan dari AMS. Langsung buang jauh ke depan. Di heading kembali. Tidak mau mengambil resiko. Para pemain bertahan. Bukan suatu pelanggaran. Lagi-lagi digagalkan. Kembali lempar ke dalam. Oh! Sangat keras tadi. Berbahaya. Tendangan bebas untuk MPFC. Sudah dilakukan. Heading kembali. Nomor punggung 21 di sana. Kembali. Tengah lapangan. Berbahaya. Shooting dari luar kotak penalti. Masih tipis di samping tiang gawang. Tersisa 30 detik. Waktu normal. Lengket tangkapan penjaga gawang. Oh, berbahaya. Intercept yang salah tadi. Dermawan. Suara. Miskomunikasi. Ya. Oh, berbahaya saudara-saudara. Shooting goal! Luar biasa. Akhirnya mampu membobol gawang dari AMS. Merubah skor menjadi 1-0 atau 0-1. Kembali masih tim dari AMS ke sektor kiri. Oh, tidak dapat dijangkau tadi umpan yang diberikan. Umpan ke dalam. Dan berakhir sudah. Gol di menit akhir untuk tim dari MPFC, mampu membawa timnya meloloskan diri ke partai selanjutnya. Selamat untuk MPFC. Gol dicetak nomor punggung 55
Sampai berjumpa di babak selanjutnya. Saya Bung Wisnu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.